Pernah nggak sih ketika teman-teman melihat seseorang, itu pikiran teman-teman seperti, kenapa ya dia berperilaku seperti itu? Kenapa sih dia nggak mau bersosialisasi sama orang? Atau, kenapa sih dia kayak nggak ada perasaan begitu? Kok kejam banget? Pasti pernah kan tentunya. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait gangguan kepribadian pada seseorang, of course, berdasarkan pada psikologi. Oleh karena itu, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sevita Zaila. You can call me Sevita or Vita. Just up to you. So, pada hari ini, aku akan memberikan suatu psikoedukasi kepada teman-teman sekalian terkait gangguan kepribadian antisosial. Ketika teman-teman mendengar kata-kata antisosial, kemungkinan besar pasti di pikiran teman-teman adalah individu yang suka menyendiri, gak suka bersosialisasi, atau bahkan lebih memilih untuk mengurung diri di kamar atau di rumahnya daripada harus keluar dan berinteraksi dengan orang-orang. Benar nggak? But is that true or is just a label? Nah, dalam psikologi sendiri, antisosial merupakan suatu gangguan kepribadian klaster B, di mana individu yang mengidap gangguan ini itu mereka impulsif, agresif, suka mengambil hak orang lain, dan juga membangkang pada norma sosial. Jadi fokusnya pada ketidakstabilan emosi mereka. Prevalensi atau kisaran mereka yang mengidap atau bisa terkena gangguan ini adalah 2-5% pada populasi umum, tapi lebih tinggi pada laki-laki, yaitu sekitar 2 hingga 4%, sedangkan pada perempuan itu sekitar 0,5 hingga dengan 1%. Nah, teman-teman, dalam psikologi itu ada namanya kriteria diagnostik. Jadi sebelum kita menetapkan apakah orang ini memiliki gangguan atau enggak, itu kita harus melihat apakah dia ini kriteria diagnostik pada gangguan tersebut terpenuhi atau enggaknya pada diri dia. Dalam gangguan antisosial atau kepribadian antisosial, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama, adanya perilaku-perilaku yang muncul pada usia 15 tahun. Perilaku yang pertama itu seperti ketidakbisaan seseorang ketika harus menyesuaikan dirinya dengan norma sosial atau aturan yang berlaku. Lalu impulsif, agresif, penipu atau manipulatif, sembrono, tidak peduli akan keselamatan dirinya dan juga orang lain, kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi ketika dia ini udah salah, tapi dia itu nggak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan yang ketujuh itu adalah sifat acuh. Jadi dia nggak peduli akan konsekuensi atau apapun di sekitarnya. Ya udah itu, acuh aja, mengabaikan. Nah, setidaknya ketika didiagnosa, orang ini harus berusia minimal 18 tahun. Dan perilaku-perilaku tadi itu munculnya nggak tiba-tiba. Jadi sebelum 15 tahun, udah ada perilaku-perilaku atau bukti-bukti kecil yang memunculkan perilaku tersebut. Nggak tiba-tiba aja gitu muncul pada usia 15 tahun. Kemudian, dia juga enggak didiagnosa sebagai skizofrenia atau bipolar. Karena ketika dia udah didiagnosa sebagai skizofrenia atau bipolar, maka untuk diagnosa antisosial atau kepribadian antisosial itu nggak valid. Lalu, bagaimana sih cara kita menangani gangguan kepribadian? Sejujurnya, untuk menangani gangguan kepribadian itu sangat menantang, karena orang dengan gangguan kepribadian itu nggak sadar kalau mereka itu terganggu atau memiliki gangguan. Mereka menganggap selama ini ya udah itu mereka gitu, itu jadi diri mereka, itu identitas diri mereka, dan mereka nggak merasa ada yang salah sama itu gitu, sampai ada orang yang menunjukkan kalau itu salah, seperti misalnya keluarganya, temannya, atau kenalan-kenalan lain, sehingga mungkin mereka bisa merujuk mereka pada psikolog atau psikiater. Nah, ada pun teknik yang bisa dipakai untuk menangani hal ini, itu ada teknik kognitif perilaku atau terapi kognitif, yang mana itu akan berfokus pada pikiran, kemudian emosi, lalu pada perilaku orang tersebut. Nah, tentunya ini bakal menantang juga karena mereka ini kan nggak sadar kalau mereka itu terganggu. Jadi kemungkinan mereka itu nggak mau berubah sama sekali, karena ya itu identitas mereka. Kalau misalnya mereka mengubah, mereka beranggapan bahwa itu akan merubah diri mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam melakukan penanganan pada gangguan ini itu nggak bisa ditangani kayak langsung sembuh total, itu nggak bisa, tapi lebih ke mengubah pola mereka jadi lebih adaptif. Seperti misalnya membantu mereka mengetahui kalau mereka itu salah, konsekuensinya seperti apa, dan juga membangun agar mereka ini lebih bisa beradaptasi pada norma sosial dan mengontrol diri mereka, impulsivitas mereka, agresivitas mereka. Jadi nggak bisa sembuh secara total. Jadi gimana nih? Apakah teman-teman sudah mengerti, dan juga gimana? Apakah benar orang itu antisosial atau teman-teman hanya melabelinya? We must be careful sebelum kita melabeli seseorang itu antisosial atau mungkin hal-hal lainnya, karena mungkin itu adalah hal yang sensitif pada seseorang, karena ini udah termasuk gangguan. Nah, aside of that, thank you for listening and bye-bye.